Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang terhormat Kepala Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel Kadang Tembus Senduro, yang terhormat para asatidz serta yang selalu kami banggakan, siswa-siswi Madrasah Sanawiyah Sunan Ampel Kadang Tembus Senduro. Pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat sehat, sehingga kita dapat dikumpulkan oleh Allah di majelis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta dinaungi oleh para malaikat. Tak lupa salawat dan salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah SAW yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Para siswa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita memasuki Ramadan yang ke-21, yang artinya kita memasuki 10 hari kedua, yang merupakan sebuah pengampunan. Dan insya Allah siapapun yang melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, maka akan mendapatkan ampunan atas dosa-dosa yang selama ini diperbuat. Ramadan kali ini atau Ramadan tahun ini memang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Ramadan kali ini bersamaan dengan mewabahnya virus corona, sehingga ada pembatasan sosial untuk memutuskan mata rantai penyebarannya. Sehingga hari ini kita melaksanakan bulan Ramadan secara virtual. Dan semoga hal ini tidak mengurangi semangat kita untuk mendapatkan gelar takwa di dalam pelaksanaan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Fa ya ayyuhal shaimin wal shaimat, hadzakumullah. Materi pondok Ramadan hari ini dengan tema tujuan manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Ada dua hal alasan penciptaan manusia, yakni sebagai khalifah di muka bumi dan sebagai Abdullah yang bermakna hamba Allah. Terkait alasan dan tujuan utama manusia diciptakan, dengan berulang kali Allah menegaskan di dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Malaikat memprotes, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang selalu membuat kerusakan
dan melakukan pertumpahan darah? Allah menjawab, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Setelah itu Allah pun menciptakan Adam sebagai manusia pertama, menyusul Hawa sebagai manusia kedua, sekaligus sebagai pelengkap. Jadilah sepasang insan, laki-laki dan perempuan. Seiring dengan perjalanan waktu, maka dari pasangan inilah kelak melahirkan keturunan yang kini jumlahnya telah mencapai miliaran. Masalah kemudian muncul, sebab prediksi malaikat bahwa khalifah yang telah diciptakan Allah benar-benar terjadi. Manusia sebagai biang kerusakan, kekacauan, sehingga pertumbuhan darah. Mereka lupa tujuan utama diciptakan sebagai khalifah dan Abdullah. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah, apa sih yang dimaksud dengan khalifah? Dan apa yang dimaksud dengan Abdullah? Secara bahasa, khalifah berasal dari kata khalafa yakhluf, yang berarti wakil atau pengganti. Maka khalifatullah fil ardi bermakna wakil Allah di muka bumi. Sedangkan tujuan Allah menciptakan bumi antara lain sebagai mustaqarrun wa mata'alihin, tempat tinggal dan kesenangan hidup, sehingga pada batas waktu tertentu. Maka makna lain khalifah yang masih berhubungan dengan wakil Allah adalah sebagai pemakmur di atas bumi, sebagai pemakmur di atas bumi. Artinya manusia harus menyadari bahwa fungsi mereka diciptakan untuk memakmurkan bumi. Dan kalau ternyata ada yang malah merusak bumi dan menyengsarakan umat manusia, maka sudah jelas mereka bukanlah manusia sesungguhnya. Jiwa dan roh mereka, jiwa dan roh manusianya telah jadi setan dan iblis. Jasadnya saja yang ada sehingga disebut sebagai manusia. Selain sebagai khalifah, manusia juga adalah perwujudan hamba Allah atau Abdullah. Artinya tugas utama ia diciptakan untuk menghamba kepada Allah SWT, dan tugas utama seorang hamba adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dengan kata lain, bahwa manusia diciptakan untuk menyembah hanya kepada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Quran surat Adz-Dzariyat ayat 56. Dan selanjutnya diciptakannya manusia di muka bumi ini untuk menentukan kelayakan, untuk ditempatkan di tempat mana nantinya di akhirat kelak. Akhirat mempunyai dua tempat yang bertolak belakang, yakni surga dan neraka. Allah bisa saja langsung menciptakan manusia untuk seketika ditempatkan di dua tempat tersebut tanpa ada alasan. Tetapi Allah tidak melakukan hal seperti itu.
Allah memilih membuat manusia di dunia terlebih dahulu. Allah memilih membuat manusia hidup di dunia terlebih dahulu untuk melihat sendiri amal perbuatannya sehingga layak ditempatkan di mana. Allah berfirman yang artinya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan di bumi, agar ia membalas orang-orang yang berbuat buruk sebab apa yang mereka kerjakan, dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan kebaikan. Quran Surat An-Najm ayat 31. Demikian penyampaian materi pada Ramadan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.